darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa terasa kita bertemu lagi, sebulan lamanya kita tidak bertemu. Salam merdeka. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setia penyertaan-Mu sehingga hamba masih berada dalam keadaan sehat walafiat, dan saat ini hamba diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, ampuni atas segala dosa dan salah hamba, layakkan dan kuduskan hamba. Biarlah Bapa memberkati setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biar menjadi berkat. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengganggu, yang mau mengambil firman ini dari kami, hamba patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa sebulan kita tidak bertemu, dan hari ini kita bertemu lagi, dan saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini adalah yang sudah familiar, tetapi bagi saya ini adalah ayat yang selalu memberi kekuatan bagi saya ketika saya dalam masalah. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Ada dua tulisan, yaitu pertama Korintus dan kedua Korintus. Jika Bapak Ibu bertanya, kira-kira untuk Korintus itu untuk peta modern saat ini berada di mana? Kalau kita melihat sejarah bahwa Korintus ini berada di Athena, yaitu negara Yunani, ada di 78 sebelah barat kota Athena. Itu permulaan buat kita. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan, ada 4 hal yang kita bisa melihat bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Yang kedua, ketika kita dicobai, maka Allah akan setia, akan memberikan jalan keluar. Yang ketiga yaitu tidak melebihi kekuatan daripada kita. Dan yang keempat adalah Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar. Dalam kehidupan kita tidak ada manusia seorang pun yang tidak pernah mengalami masalah. Pasti masalah datang silih berganti. Selagi kita masih bernafas, pasti ada saja masalah. Misalnya kita naik mobil, kita sudah berhati-hati di jalan, tetapi ada saja yang menyerempet kita. Kita sudah berusaha berada di jalan yang benar, tetapi ada saja masalah. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama bagaimana kita menghadapi masalah. Saya akan memberikan tema itu, Kristus yang akan memerdekakan. Kristus yang akan memerdekakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita diperhadapkan dengan masalah,
Pandanglah kepada Tuhan. Jangan memandang kepada orang lain. Karena firman Tuhan berkata, Kristus yang akan memerdekakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dicobai, Allah akan setia mendampingi kita. Yang keempat, tidak melebihi kekuatanmu. Dan yang keempat, yaitu akan memberikan jalan keluar. Dalam kehidupan kita, kita pasti bertemu dengan masalah. Nah, bagaimana sikap kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari? Sikap seorang Kristiani menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita? Yaitu yang pertama, yaitu sikap kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Apalagi kita ada masalah, kita punya masalah sedikit, kita lari kepada orang-orang terdekat kita. Kita lari pada keluarga kita. Kita lari, aduh kira-kira ini siapa yang bisa minta tolong ya, kita bisa bantu saya ya. Kita bisa ada masalah, kira-kira siapa ya yang akan bantu saya. Firman Tuhan berkata, poin yang pertama yaitu tetap berharap kepada Tuhan. Kita baca dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke-37. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ke-37. Di situ diceritakan ketika Yerusalem dikepung dan luput dari tangan Sanherib. Pada saat itu rajanya adalah Raja Hizkia. Dia dikepung oleh Raja Asyur berbulan-bulan lamanya. Raja Asyur berkata, siapa yang sanggup bertahan menghadapi Raja Asyur? Raja-raja mana yang tidak tunduk? Kalau kita melihat kekuatan secara peperangan, pasti bangsa Israel pada saat itu akan kalah. Karena dia sudah dikelilingi oleh bangsa Asyur dan sudah dikepung. Dan makanan dalam kerajaan itu sudah tidak ada. Dan orang-orang datang menghina, hei Hizkia, kepada siapa engkau mau berharap? Kepada Tuhanmu. Lihat, raja-raja mana yang tidak tunduk kepada kami? Raja-raja mana yang tidak bisa berhadapan dengan kami? Tetapi pada saat itu Raja Hizkia mengoyakkan jubahnya. Lalu dia datang dan berlutut ke Tuhan. Engkau adalah pengasih dan penyayang. Engkau adalah penolong yang setia. Secara manusia, hamba tidak lagi mempunyai kekuatan. Yang datang itu beribu-ribu pasukan, laskar yang beribu-ribu ratus, kereta kuda yang begitu banyak dengan pasukan yang beribu-ribu. Tetapi Hizkia memohon kepada Tuhan. Mereka datang dengan kekuatan perang yang luar biasa dan lengkap. Tapi saya datang hanya kepadamu, karena engkau adalah juru selamat kami, karena engkau adalah malaikat perang kami. Oleh karena itu dia memohon kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya malaikat Tuhan malam itu keluar dan membunuh 180.000 tentara Asyur di kemahnya. Sehingga kemenangan terjadi dari bangsa Israel. Mereka tidak berperang, mereka tidak melawan, tetapi malaikat Tuhan yang berperang melawan bangsa itu. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ketika punya masalah, jangan mencari pertolongan kepada si A atau si B, atau memohon pertolongan kepada manusia. Itu hanya akan membuat sia-sia. Tetapi memohon perlindungan, petunjuk daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sama seperti Hizkia. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-35, maka pada saat malam itu malaikat Tuhan keluar dan membunuh 185.000 laskar daripada Raja Asyur. Sehingga akhirnya pasukan Asyur itu kembali lari terbirit-birit, dan besoknya bangsa Israel keluar dan merampasi harta yang begitu banyak. Yang berikutnya, jadi jangan berharap kepada orang lain, tetapi berharaplah
kepada Tuhan, kalau kita berharap kepada manusia, apalagi meminta pertolongan kepada arwah-arwah, hanya itu akan membuat binasa. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 28, ketika Saul, raja Israel yang pertama, dia dikepung oleh orang Filistin. Pada saat itu Samuel, Nabi Samuel yang sudah mengurapinya menjadi raja, sudah meninggal. Dia dikepung dan diserang oleh Filistin. Dia sudah berdoa kepada Tuhan tetapi tidak ada jawaban. Dia memanggil kepada Tuhan tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya apa? Dia datang ke Endor, meminta pertolongan dari arwah. Dia meminta seorang wanita pemanggil arwah supaya bisa memanggil arwah dari Samuel untuk bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Nah, akibat dari Samuel yang tidak berharap kepada Tuhan, maka akhirnya Samuel dibunuh. Dia datang ke Endor dan dia memanggil arwah Tuhan, arwah daripada Samuel, dan arwah Samuel itu keluar dan bilang, kenapa engkau tidak taat kepada firman Tuhan? Engkau tidak taat pada suara Tuhan. Karena engkau meminta pertolongan kepada arwah, meminta pertolongan kepada hal yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel. Maka besok bangsa Israel akan diserahkan ke dalam tangan orang Filistin. Engkau beserta anak-anakmu juga akan meninggal. Dan firman itu terjadi. Besoknya Saul meninggal dan anak-anaknya meninggal, dan bangsa Israel kalah oleh bangsa Filistin. Nah, inilah ketika Bapak Ibu datang ada masalah dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan pernah berharap kepada manusia, apalagi berharap kepada hal-hal yang sudah dalam Alkitab berkata jangan pernah memanggil arwah, karena itu hanya akan membuat kutuk. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 19, ketika Paulus punya duri dalam daging, Tuhan angkatlah duri ini dalam daging ini, karena itu sangat begitu memberatkan sakit. Tetapi firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kekuatanku menjadi sempurna. Bapak Ibu mungkin hari ini punya masalah, punya beban, punya sakit. Kayaknya sepertinya tidak ada jalan keluar. Justru dalam kelemahan itulah kita berharap, kita berdoa, Bapa Yesus Kristus Sang Juru Selamat, hamba sudah tidak sanggup. Berikanlah kekuatan, perlindungan daripada hamba. Oleh karena itu hamba menyerahkan seluruh masalah hamba ke dalam tangan-Mu. Hamba yakin Engkau akan menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tetap berharap kepada Tuhan dan tetap berusaha. Jadi bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Yaitu tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Ketika kita punya masalah, seringkali kita suka menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu sih, akhirnya saya seperti ini. Gara-gara kamu sih, akhirnya saya seperti ini. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu Hawa sudah memakan buah itu, dia merasa takut. Sehingga Allah melewati. Di manakah engkau, Adam? Adam berbicara bahwa ketika hamba mendengar langkahmu, maka hamba merasa takut. Lalu Allah berbicara, apakah engkau makan daripada buah pohon yang kularang itu? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan. Ketika Allah bertanya, apakah yang kamu lakukan? Wanita Hawa ini berkata, ular ini yang sudah menjerat aku, yang sudah menipu aku. Jadi ini mengkambing-kambing hitamkan itu sudah ada dari dulu. Begitupun dalam perjanjian baru, kalau kita baca dalam perumpamaan tentang pengampunan,
perumpamaan tentang pengampunan ketika dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ketika seorang mempunyai hutang, kalau kita dalam nilai rupiah, bisa dia punya hutang 100 miliar. Dia bilang, engkau karena punya hutang 100 miliar, maka engkau harus dipenjarakan. Tetapi dia memohon kepada raja, sehingga akhirnya raja memberikan pengampunan kepada dia. Dan karena engkau sudah mengakui kesalahanmu dan karena engkau sudah menyesal, maka hutang-hutangmu saya akan lunaskan. Tetapi ketika dia keluar dari penjara, dia punya hutang 100 miliar. Tetapi begitu dia keluar, dia bertemu dengan orang yang mempunyai hutang kepadanya 100 juta. Dia berkata, gara-gara kamu sehingga saya masuk dipenjarakan. Engkau harus membayar kembali. Dia lupa bahwa hutangnya yang begitu banyak sudah dilunaskan. Tapi orang yang menghutangi kepada dia hanya beberapa persen, dia merasa kesal dan dia menyalahkan. Hari ini kita sama-sama belajar. Pengampunan itu penting. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah gara-gara si A atau si B atau si C. Tetapi mari kita introspeksi diri. Ada satu cerita begini Bapak Ibu. Ketika seorang profesor dari Amerika datang, dia ingin meneliti ke Bunaken, ke Sulawesi. Karena terumbu karang di sana tuh banyak sekali. Akhirnya dia membawa seorang nelayan untuk ke tengah laut. Dalam perjalanan itu si profesor ini bertanya, apakah engkau tahu tentang ekologi? Namanya orang daerah, orang yang tidak terpelajar, saya tidak tahu apa itu ekologi. Maka profesor ini berkata, karena engkau tidak tahu ekologi, maka engkau sudah kehilangan 40% daripada hidupmu. Dalam perjalanan ditanya, apakah engkau tahu tentang geografi? Aduh, saya nggak tahu tentang geografi. Karena engkau tidak tahu tentang geografi, maka engkau akan kehilangan 30%. Berarti sudah 70% hidupmu sudah kehilangan. Dalam perjalanannya, ketika mereka sampai ke tengah laut, akhirnya ditanya lagi, apakah engkau tahu tentang metamorfosis? Aduh, saya tidak tahu. Karena engkau juga tidak tahu metamorfosis, maka engkau sudah kehilangan 20%. Berarti 90% hidupmu sudah kehilangan. Tetapi di tengah perjalanan datanglah hujan dan angin, maka gelombang besar dan profesor itu jatuh ke laut. Dan nelayan ini bertanya, apakah engkau bisa berenang, Pak Profesor? Maaf, saya tidak bisa berenang. Oleh karena itu, engkau tidak bisa berenang, engkau sudah kehilangan hidupmu 100%. Apa yang kita ambil dari cerita ini? Kita jangan pernah meremehkan orang lain. Kita jangan pernah merendahkan orang lain. Kita jangan pernah merasa kita yang paling berkuasa. Kita merasa kita yang paling pintar. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, jangan pernah meremehkan orang lain. Panjang ekor sapi tidak menentukan kualitas daging sapi, tetapi apa yang sapi itu makan yang akan memberikan kualitas daripada daging sapi itu. Artinya bukan gelar di belakang kita seberapa panjangnya, tetapi apa yang kita makan. Sebagai orang Kristen, kita makanan kita itu apa? Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah makanan kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan seberapa panjang ekor sapi itu, tetapi apa yang dia makan. Kalau Bapak Ibu searching di Google pasti akan tahu, makanan sapi termahal di dunia ini saat ini ada di Jepang. Ya, ada di Jepang. Itu makanannya tuh luar biasa. Minumnya dikasih bir, biar nanti dagingnya tuh empuk, dan itu akan ketika dimasak maka akan mahal. Nama sapinya itu Wagyu.
Dan itu 1 kilonya, Bapak Ibu tahu 1 kilonya, 1 kilo daging sapi itu harganya bisa puluhan juta. Jadi bukan berarti panjang ekor sapi, tapi apa yang dimakannya. Begitupun kita sebagai orang percaya. Bukan berapa banyak gelar di depan atau di belakang kita, tetapi apa yang kita makan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun hidup kita, membuat hidup kita merendahkan, menjadi mengerti bahwa kita hanya berharap dalam kehidupan Tuhan. Kristus yang akan memerdekakan. Kristus sudah mengampuni kita. Dan kita pun juga harus mengampuni orang. Ada orang yang selalu berkata, saya kalau udah marah, marah benar. Kalau udah baik, wah malaikat juga kalah. Ini dua definisi yang bagi saya bertentangan. Ini manusia satunya manusia, satunya malaikat. Ini tidak ada dalam konsep kekristenan. Jadi kita harus mempunyai pengampunan, belas kasihan itu penting. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah, yaitu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi ada 4 yang tadi kita baca. Pencobaan adalah pencobaan biasa. Yang kedua adalah Allah tetap setia akan membantu kita. Yang ketiga adalah tidak melebihi kekuatanmu. Dan yang keempat adalah memberikan jalan keluar. Nah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita sama-sama baca dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Di sini dikatakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Jadi pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Ini adalah cerita ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika sudah di tengah perjalanan di hadapan laut Teberau, di belakangnya tentara Mesir mengejar. Di kanan kiri adalah gurun. Sebagai manusia biasa mereka sudah menyerah. Apakah tidak ada tanah untuk dikuburkan kami di Mesir, sehingga engkau membawa kami supaya kami dikuburkan mati sia-sia di depan padang gurun ini? Tetapi Musa berkatalah Musa, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikanmu kepadamu hari ini. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Mungkin Bapak Ibu berkata, aduh saya sudah tidak sanggup lagi. Dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan pun jalan buntu. Tuhan bilang, angkat tanganmu, berserah. Lihatlah keselamatan hari ini akan datang menolongmu. Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja hari ini. Lihatlah, dan pada akhirnya Musa membelah laut Teberau sebagai itu mujizat yang paling luar biasa dalam sejarah dunia. Dia membelah laut Teberau dan mereka bangsa Israel menyeberang dari tengah-tengah. Hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kristus yang akan memerdekakan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun masalah yang Bapak, Ibu sedang hadapi hari ini, tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Jangan berharap kepada orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Tetapi pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Dan akhirnya bangsa Israel melewati laut Teberau. Dan mereka kanan kiri laut, mereka menyeberang di tengah-tengah. Tetapi begitu tentara Firaun mau masuk mengejar mereka, Musa mengangkat tongkatnya dan menutup. Dan tentara Firaun meninggal dikepung oleh Mesir, oleh laut. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus yang akan memerdekakan. Apapun masalahmu,
Apapun pergumulanmu hari ini, tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika orang-orang bisa mengalami mujizat, engkau juga bisa mengalami mujizat. Yang penting, makanlah firman Tuhan itu, bacalah firman Tuhan, dengarlah kebenaran firman Tuhan, maka masalahmu bukan apa-apa, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini memberkati kami semua, agar kami terus berharap dan bersandar, karena Engkau sudah dan akan memerdekakan kami dari setiap masalah kami, setiap sakit penyakit kami. Dan hamba percaya, hamba berdoa buat Gembala Sidang GBP Taman Firdaus Bapak Andi Lukman Jonathan MTH bersama dengan ibu, anak, mantu dan cucunya, dan setiap jemaat yang mendengar. Kiranya Engkau memberkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep